Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ferdian Supriyatna, channel yang insya Allah memberikan informasi yang sekurang-kurangnya insya Allah untuk menghibur. Tapi kali ini kita mau ngasih info yang bermanfaat ya. Informasi tentang bagaimana cara mengganti oli dan filter oli di Glen Livina sendiri. Nah, yang alat yang kita pakai satu nih, ada dongkrak. Nah, kita pakai dongkrak dulu karena apa? Kita harus ngangkat nih di titik itu tuh. Ya, bahaya kalau nggak diangkat. Nah, ini oli yang saya pakai 10 W30 merek Idemitsu. Ini adalah oli mineral ya. Kita akan pakai 3 liter ke dalam mesin, dan nanti ada sekitar 1/4 liter yang akan kita tuangkan ke filter oli. Nah, ini alat yang saya pakai ya. Ini yang saya pakai, tadi saya minjem nih karena saya nggak punya, tapi ada beberapa. Yang satu ini, kedua yang pakai rantai saya pinjam juga, dan ini kunci 14 buat buka kunci olinya ya. Kita akan coba dulu nih, saya akan coba dulu yang belt ini, nanti kalau ini nggak bisa baru pakai yang lain. Oke, kita dongkrak dulu ya. Nih, mobil kita dongkrak dulu. Ingat, titik dongkrak udah ada di sebelah situ ya, di bawah pintu. Jadi jangan ngasal tempel dongkrak langsung naikin aja gitu ya. Ada titiknya udah disediain. Ini kondisi udah terdongkrak. Nah, ini PR saya sebetulnya ini nih, ada oli yang lumayan banyak keluar. Saya nggak tahu sih ini sebetulnya dari mana. Nggak terlalu yakin ini dari oli mesin karena saya lihat. Nah, ini ya, ini lubang penggantian oli, lubang buat penggantian oli. Nanti kita buka pakai kunci 14. Oke, kita akan buka ini. Nah, ini filter oli yang akan kita ganti. Ini saya harus buka ini nih, ada 3 baut, dan ini saya pakai udah pakai pengikat karena pin aslinya patah waktu itu, waktu saya buka waktu udah lama ya, itu patah. Jadi saya pakai kabel tis. Ya, kita akan buka dulu kita akan buka dulu baut itu buat buang olinya. Nanti kalau semuanya udah keluar, udah sampai nggak netes lagi, nah, baru kita kerjakan yang lain ya. Ini ember bisa sediain pakai plastik. Tujuannya sih biar nanti si olinya kebuangnya ke plastik, nanti tinggal angkat jadi embernya nggak kotor, mudah-mudahan ya. Ini banyak banget bekas oli, saya juga kurang yakin dari yang mana nih, karena saya coba lihat oli nggak berkurang, oli mesin, walaupun kita udah jalan jauh nih, bisa dilihat tuh panjang banget, banyak bekas olinya ya. Oke, nanti kita buka di sini ya. Kita akan buka. Nah, ini kita buka juga nih. Ini semua kita buka nih. Nah, nanti kita semua buka. Oke. Sekalian saya mau lihat sini, rembesan oli ini sebetulnya dari mana sih? Agak-agak nggak yakin juga, apa oli transmisi atau oli mesin gitu. Nggak yakinnya karena kalau mesin nggak berkurang walaupun saya bawa jauh. Oke. Nah, ini ternyata bisa terbukanya pakai yang rantai ya, pakai yang belt nggak bisa. Pakai yang rantai baru bisa terbuka. Kita copotin dulu. Filter olinya kita copot. Oli kebetulan kita buang semua tadi ya. Nah, kita tunggu olinya netes, karena di dalam filter oli juga banyak oli kotor. Kita tunggu sampai nggak netes. Nah, dari dalam ruang mesin masih netes dikit-dikit ya. Nah, ini sampai nggak netes sama sekali baru kita buka ya. Baru kita buka. Saya agak curiga dari sini juga nih, karena kok ada yang netes dari situ tuh. Nah, kita tunggu sampai nggak netes benar-benar baru kita lepas biar nggak belepetan. Oke, sudah terbuka. Ini adalah filter oli yang bekas ya. Tuh olinya banyak banget. Nggak tahu dari mana kotor begini jadinya. Ini filter oli yang akan kita ganti ya. Ini lubangnya masih ada bekas oli, kita bersihin. Nah, ini udah saya bersihin ya, tuh udah bersih, nggak ada bekas oli. Oke, setelah ini semua bersih, kita akan pasang filter oli yang baru, tapi sambil ini saya lap-lap dikit juga sih tuh. Nah, ini filter oli yang baru, kita buka. Oke, jadi nanti kita tambahkan oli sekitar setengah filter oli, setengah oli ke dalam filter oli ini.
Kemudian jangan lupa di sisi karet ini nih, kita kasih oli juga. Kita kasih oli sedikit aja. Kita kasih oli biar dia nanti kita waktu membukanya nggak terlalu keras banget juga ya. Tuh. Nah ini kita oliin yang di sini aja, di karetnya aja. Kalau di dalamnya kita masukin emang sekitar setengah botol oli lah, setengah botol filter maksudnya. Nah, ini oli yang saya pakai, ini ya. Jadi sama dengan oli yang masuk ke mesin pastinya. Kita akan masukkan oli ini. Ini juga nanti saya pakai buat sedikitnya buat nguras nih, karena oli ini oli bersih. Jadi setelah di mesin udah nggak netes, saya akan tuangkan oli ini ke dalam mesin. Ini ada sekitar 3/4 botol ya. Jadi lumayan lah buat ngebuang sisa-sisa kotoran oli yang ada di dalam ya. Berharap nanti olinya benar-benar kebuang nih yang kotornya gitu. Oke, ini yang kita pakai. Nah, udah nggak netes ya, udah selesai, udah nggak netes. Oke, dan filter oli juga udah terpasang. Filter oli yang baru udah terpasang, udah nggak kotor, udah bersih ya. Nah sekarang kita tutup. Jangan lupa nih, harus kita tutup dulu nih, jangan sampai kelupaan. Di atas sudah kita tuang, bawahnya belum kita tutup. Jadi ini kita tutup dulu, dan nanti akan kita kencangkan lagi pakai kunci 14 ya. Bersihin dikit, bentar kita bersihin dulu. Oke, sekarang ajan maghrib. Oke, kita masukin ya, kita masukin mulutnya, kita pastiin pas, nggak miring-miring masuknya ya. Kita pastiin pas sampai dia masuk keputar sampai sebatas ya sekeputarnya sama tangan sampai mentok. Habis itu baru kita kencangin. Oke, udah terpasang. Kita kencengin pakai kunci nomor 14 ya. Masih penasaran ini bocoran dari mana. Oke, kita kencengin dulu. Ini sampai berasa kenceng ya, sampai mentok aja, sampai nggak bisa diputar lagi. Pastiin kenceng, bahaya kalau nggak kenceng, dia bisa ngucur olinya, terus di jalan habis lagi oli. Oke, ini sengaja nih lagi covid begini, aduh terpaksa deh kita semua kerjain sendiri di rumah ya. Selain buat pengalaman ya, buat yang paling utama sih ngirit banget sih. Oke, udah selesai. Oli tadi udah kita tuang ya 3 liter ke dalam mesin. Kemudian udah cek di dipstick juga, tadi udah cek udah cukup. Nah kemudian di filter oli tadi saya bilang ada setengah ukuran filter oli kita tuangkan ke dalamnya. Oke, saya tetap cuma pakai 3 liter ya, walaupun kata orang ada yang bilang 3,5 liter, tapi saya cek di sticknya udah cukup kok, udah di batas garis topnya. Jadi nggak usah pakai banyak-banyak sampai 3,5 liter karena kita udah nambahin juga. Oke, itu aja tips dari saya mungkin ya. Ntar tinggal saya beresin nih, tinggal saya benahi aja. Udah sore juga, jadi mudah-mudahan bermanfaat info yang saya kasih ya. Ini penggantian oli saya lakukan agak jauh, masih ada sekitar 500 kiloan lagi atau bahkan lebih. Cuman karena emang mobil sering dipanasin dalam kondisi diem, pernah juga bermacet-macetan, jadi saya anggap saat diam itu menambah masa pakai si oli. Jadi olinya udah kepakai kalau disetarakan dengan sekian kilo, mungkin gitu kurang lebihnya ya. Oke, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tips penggantian oli dan filter oli Grand Livina lama ya. Ini Livina 2010. Semoga semuanya dilimpahkan kesehatan, dijauhkan dari wabah maupun musibah.